Kiflin, kamu teman besar mau jadi apa? Jadi polisi. Kalau kamu Azam? Saya menjadi tentara. Polisi. Polisi. Anak-anak lagi cerita apa tadi nih? Tentang cita-cita. Cerita tentang cita-cita. Sudah ada cita-citanya semua? Sudah. Nah, kalau sudah ada cita-citanya, kebetulan ada program saya menanam pohon cita-cita. Mau tidak ikut menanam pohon cita-cita? Mau. Saya cita-citanya akan dibawa tumbuh besar oleh pohon yang kalian tanam. Mau tidak? Mau. Desa Lapandewa merupakan desa kelahiran saya, sekaligus desa yang menjadi wilayah binaan saya selaku penyuluh agama Islam. Desa Lapandewa luas wilayahnya sekitar 79.780 hektar are, cukup dibilang wilayah yang sangat sempit dengan jumlah penduduk 1.767 jiwa dengan 520 kakak. Hampir 3/4 wilayahnya telah menjadi area perkebunan masyarakat yang sudah diolah lebih dari 100 tahun tidak pernah pindah. Disebabkan karena tidak ada lagi lahan baru untuk mereka olah. Tanahnya cukup tandus dan kering, yang jauh dari mata air. Apabila tanahnya sudah diolah menjadi sebuah lahan perkebunan, kemudian ditinggalkan, maka tanah tersebut akan kelihatan gersang dan susah untuk ditumbuhi oleh pohon-pohon yang besar. Saya selaku penyuluh agama Islam Kecamatan Lapandewa bersama santri TPQ Raudatul Iman telah mengambil sebuah inisiatif agar tanah yang kelihatan gersang akan kami lakukan pelestarian lingkungan dengan menanamkan pohon yang mungkin dianggap cocok dengan kondisi dan struktur tanah yang ada di Lapandewa. Beberapa upaya telah dilakukan pemerintah kecamatan untuk menanam pohon khususnya di sekitar area kantor camat, tapi usaha tersebut menjadi gagal karena pohon yang mereka tanam susah untuk tumbuh dan berkembang. Inilah pohon yang saya pegang, pohon jambu namanya. Pohon jambu ini oleh santri saya juluki kalian sebagai pohon cita-cita. Kenapa saya beri nama pohon cita-cita? Karena pohon ini setelah kita tanam, kita tidak akan biarkan begitu saja. Kita harus pupuk, kita harus rawat, dan kita harus besarkan. Akhirnya, saya selaku penyuluh agama Islam bersama santri TPQ Raudatul Iman akan menanam salah satu jenis pohon yang dianggap cocok dengan struktur dan kondisi tanah di Lapandewa, yaitu pohon jambu mente. Pohon ini oleh santri kami dijuluki sebagai pohon cita-cita. Mengapa demikian? Karena di ujung pohon ini akan ditulis sebuah cita-cita oleh santri kami dengan harapan seiring tumbuh dan berkembangnya pohon ini akan membawa cita-cita dan harapan mereka di masa akan datang. Inilah pohon cita-cita. Jadi cita-cita dan namamu sudah terukir dan akan saya tempel di ujung pohon ini. Jadi seiring dia tumbuh pohon ini akan dia bawa cita-citamu setinggi langit. Semoga harapanmu ke depan bisa tertuai lewat tumbuh dan besarnya pohon ini. Selain itu juga kenapa disebut sebagai pohon cita-cita? Karena kita sadari bersama, tanah yang ada di Lapandewa adalah tanah yang kering. Apabila kita menanam sebuah tumbuhan, lalu kemudian dibiarkan, dia akan tumbuh dengan sendirinya. Dia akan berproses dengan sendirinya. Maka dapat dipastikan tanaman tersebut akan sangat lambat dan dapat dipastikan akan mati. Begitu juga dengan cita-cita seorang siswa dan santri. Apabila mereka hanya sebatas bercita-cita, lalu mereka tidak mengejarnya, tidak berusaha untuk meraihnya, maka cita-cita tersebut dia tidak akan sampai diraih, bahkan tidak akan bisa mereka peroleh. Akhirnya, saya secara pribadi selaku penyuluh agama mengajak kepada pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, khususnya Kecamatan Lapandewa, agar sama-sama mendukung program kami, sehingga manfaatnya bisa kita rasakan ke depan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nama saya Ruslan Gande, jabatan sebagai Camat Lapandewa, mengakui benar adanya bahwa
Dedi Jore SPDI Esos itu sebagai penyuluh Desa Lapandewa, dan beliau sangat aktif dalam menjalankan tugas-tugas sebagai penyuluh. Bahkan beliau membantu pemerintah kecamatan dalam hal kegiatan-kegiatan lomba keagamaan. Saya Samsudin Isaki selaku Ketua Kecamatan Lapandewa Buton Selatan mengakui keaktifan daripada saudara Ladi Lourdes sebagai penyuluh agama Islam di Lapandewa. Ia membina mulai dari tingkatan anak-anak sampai pada kelompok majelis taklim, dan saat ini ada program barunya yang dilestarikan di lingkungan dengan mengajak para santrinya untuk menanam pohon yang dijuluki dengan pohon cita-cita.